Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Para murid, para salikin, jamaah semuanya yang semoga kita semua mendapatkan ridha, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru saya mohon izin untuk bisa mensyarahi dari kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Atas ridho dan izinnya, moga-moga apa yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, para salikin, jamaah semuanya, kita akan meneruskan ngaji hari Kamis yang lalu, yang intinya setelah kita punya 8 pegangan dalam hidup sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Hatim atas pertanyaan gurunya Syekh Sukek, maka salah satu syaratnya di ujungnya itu carilah engkau semua itu guru ya, karena guru inilah yang bisa membawamu pada satu jalan hidup yang lebih inline ya, mempunyai hubungan garis yang sanadnya kuat kepada Rasulullah. Karena itu saya tadi menyampaikan di dalam muqaddimah, yaitu tentang surat Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Tidak cukup bertakwa, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu apa wasilah. Wasilah di dalam sebuah amalan khusus namanya thariqah. Wasilah dalam arti personal artinya mursyid atau guru ya, dan itulah yang membimbing kami. Jadi takwa itu konsep besar, takwa itu perlu vehikel, perlu instrumen, namanya adalah thariqah dan guru. Bagaimana cara mencari guru? Wajah itu kamu harus sungguh-sungguh. Tidak bisa hidup itu gogek yen nggak lali sholat malam, lek males enggak bisa. Itu harus wajah itu, harus sungguh-sungguh mencari guru dan menjalankan itu semua fi sabilihi, yaitu di dalam jalan menuju Allah, la'allakum tuflihun, agar kita semua itu adalah menang dan beruntung di yaumil akhir. Tentu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang yang ingin hidupnya itu kalah di dunia dan sehingga nanti kalah juga di akhirat. Kita menginginkan di dunia juga menang, di akhirat adalah menang. Kuncinya adalah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, karena itu para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafabihima bi ulimiha fit taurin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sartus sayhil alladzi yasluhu ayyakuna ta'naiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyakuna aliman. Wa sartus sayh, kemarin kita ajarin bagaimana kita mencari syekh, mencari guru. Guru itu apa? Alladzi yasluhu ayyukana na'iban. Guru itu adalah yang bisa menjadi naib, wakilnya. Setelah Rasulullah tidak ada,
khulafaur rasyidin tidak ada, sahabat sudah wafat, tabi'in wa tabi'in dan seterusnya. Kemudian ulama salah satunya yang memang mempunyai kualifikasi sebagai syekh, sebagai mursyid, dia itu adalah sebagai pengganti Rasulullah. Karena itu kalau kita lagi tarekoh, pasrahnya kan gitu kan, ya Allah, tidak ada guru yang bisa memberikan dan melakukan membaiat saya kecuali para guru, karena guru itu adalah sebagai penerus dan wakil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah pengganti, ya, ayyakuna aliman. Guru itu adalah alim. Guru itu punya ilmu. Enggak bisa seseorang yang membimbing tidak punya ilmu. Banyak orang yang alim, banyak orang yang pandai, cerdik, intelektual, profesional di bidang ilmunya, tapi belum tentu bisa menjadi syekh. Tapi kalau syekh biasanya alim. Syekh itu atau guru itu atau mursyid itu harus kuat di 3. Karena yang pertama adalah ilmu tentang wahdaniyat, ilmu tentang ketauhidan, akidah. Karena bagaimanapun satu hal yang terpenting di dalam mempelajari pendekatan diri kita kepada Allah itu adalah tauhid. Orang kalau tidak kuat tauhidnya, nanti posisi dia itu akan terombang-ambing, karena tauhid itu menjadi sesuatu yang fondasinya. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang mursyid itu juga kuat di bidang ilmu fikih, karena tidak mungkin hidup tanpa ada aturan, tanpa ada satu guidance, dan guidance hidup itu adalah syariat atau fikih. Fikih dalam arti fikih ibadahnya, bisa jadi fikih sosialnya karena kita bermuamalah, dan juga fikih toharah, jinayat dan sebagainya yang menyangkut terhadap hukum syarak di dalam agama Islam. Yang ketiga, seorang mursyid juga kuat harus ilmu tasawufnya, karena tidak mungkin seorang mursyid tidak kuat etika sublimasi intrinsic value yang ada di dalamnya, di dalam hatinya. Karena itu seorang mursyid harus kuat pada tasawuf amali, bukan hanya ahli tasawuf di dalam hal falsafati, tetapi juga harus kuat di dalam tasawuf fil amali wal akhlaqi. Ini syarat seorang mursyid, seorang guru. Nah, karena itu tadi disebutkan watakunu ayyakuna aliman. Seorang guru mursyid itu harus alim. Tetapi walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Tetapi tidak semua orang alim itu bisa menjadi mursyid, bisa menjadi khilafah, wakilnya Allah yang membimbing umat. Karena itu mengapa di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak ulama yang sangat luar biasa di dalam hal syariat dan fikihnya, tetapi tidak diikuti di dalam konteks tasawufnya. Nah, karena itu seseorang guru itu harus aliman, ya, dan dia itu juga betul-betul memiliki minimal 3 ilmu tadi, wahdaniyat, ilmu menyangkut fikih, dan ilmu tasawuf amali yang diamalkan. Nah, karena itu ibu dan bapak sekalian, di dalam pengertian ilmu umum disebutkan begini, kullu mursyid alim. Setiap orang yang mursyid, astagfirullahaladzim kalau seseorang atau saya salah, ya, izinkan saya mohon maaf terlebih dulu.
kullu mursyidun alim. Seorang mursyid itu pasti alim. Alim dalam ilmu 3 tadi. Kuat wahdaniyatnya, akidahnya. Kita semua adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah kuat di bidang fikihnya, dan yang kedua adalah kuat di tasawuf. Di sebagian orang kuat hanya di syariat, kuat di dalam ilmu fikih, tapi amali syariat, amali tasawufnya, mutawasifinnya tidak. Mungkin akidahnya kuat, tapi dia di dalam hal fikihnya tidak. Tapi kalau seorang mursyid itu 3-tiganya, ngerti agama, fikihnya, kuat di bidang akidahnya, dan yang ketiga adalah kuat di bidang bahkan memang mengamalkan tasawuf, memang membimbing satu komunitas, sebuah thariqah, dan itu adalah dibimbingkan kepada umat. Walaisa kullu alim mursyid. Tidak semua orang yang alim itu mursyid, tidak. Jadi kalau seorang mursyid itu alim, kalau orang alim belum tentu mursyid. Itu di dalam ilmu, di dalam konteks ilmu tasawuf seperti itu. Nah, seperti halnya kalau kita membedakan nabi dan rasul. Kalau nabi adalah untuk dirinya, tidak harus membimbing umat. Tapi kalau rasul, dia dapat wahyu, sama-sama dapat wahyu, tapi dia diamalkan dan diajak kepada umatnya. Jadi mungkin kalau orang ahli fikih, ahli syariat, dia adalah kuat pada dirinya, tapi belum tentu menjadi ikutan. Tapi kalau sudah mursyid, biasanya adalah aliman, dan dia adalah sebagaimana rasul yang seperti kita bahas tadi. Dengan segala hormat, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan, khususnya kepada para alim, para ulama, para intelektual yang memang alim. Naudzubillah, masya Allah, saya mohon maaf, belum tentu mursyid. Ya. Kalau mursyid adalah insya Allah biasanya sudah alim. Nah, setelah seperti itu, maka Imam Ghazali mengatakan, wa inni uyayyinu laka ba'da alamati ala sabilil ijmal. Saat inilah aku beritahu ini kepada muridnya, wahai ayyuhal murid, aku menjelaskan kepada kamu, kalau kamu mencari seorang syekh, seorang guru itu apa. Nah, dengan demikian akan dijelaskan ijmal ala sabilil ijmal. Inilah garis besarnya seorang mursyid atau seorang guru atau seorang pembimbing, murabbi kepada kita semua anak-anak buah kita. Para salikin, ya, hatta la yad'i'u ahadin anu mursyidun, hingga tidak bisa setiap orang itu mengaku dirinya itu mursyid, karena mursyid itu tidak boleh mengaku diri, ya. Harus ada transmisi baiat, transmission of authority, ya. Gangguan sinyal di depan. Jadi saya lanjutkan, Pak Ibu sekalian. Jadi seorang mursyid itu harus ada transmission of authority dari gurunya yang menjadi mursyid sebelumnya. Tidak boleh serta-merta ya bahasa Jawa ya, belajar ilmu filsafat, tasawuf, langsung ngaku dirinya itu mursyid, nggak bisa. Boleh. Ini harus ada namanya transmission of authority. Jadi transmisi, ada alih, ada delegation of authority, bahwa dirinya itu adalah apa? Bahwa dirinya itu mursyid. Ya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, fanaqulu may ya'ridu an hubbil dunya wa hubbil jah. Jadi seorang mursyid, seorang guru, seorang murabbi, seorang tempat kita menjadi tempat kelangenan, ya. Teman kelangenan itu jatuh hati, ya. Kalau kita ada apa-apa tanya, itu adalah yang pertama, seseorang itu yang, ya maaf, astagfirullahaladzim, mohon maaf,
sudah selesai urusan dunia. Dunia itu sudah selesai. Bukan setiap saat keluar nafas gimana golek duit, gimana cari jabatan. Ya kalau jabatan datang itu adalah bagian dari tajrid. Allah memberikan. Kalau ada namanya rezeki, rezekinya datang itu tajrid, bukan dalam upaya banting tulang siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak ngerti waktu, semua hidupnya untuk dunia. Tidak. Jadi seorang mursyid ayyakuna yu'ridu an hubbid dunya wa hubbul jah. Urusan jabatan, urusan dunia insya Allah sudah selesai. Karena hidupnya itu mengabdi kepada muridnya, kepada anak buahnya. Ya maaf, bukan anak buah ya, kalau di tarekah ya, muridnya. Selesai. Tidak mencari-cari urusan dunia dan pangkat. Kalau ada pangkat itu tajrid minallah. Itu pemberian Allah yang orang tanpa berupaya rezeki datang, pangkat datang. Itu ciri seorang mursyid. Bukan ngalor ngidul golek jabatan, ngalor ngidul golek duit, tidak. Ya. Saya pernah punya guru, ya ini karena sudah meninggal boleh saya ceritakan. Saya punya 2 guru. Yang pertama di Tulungagung sejak saya kecil, saya mondok. Mungkin ada teman-teman Tulungagung. Dan yang kedua adalah di Jember. Semuanya min auliya, insya Allah. Apa? Guru saya yang pertama itu namanya Kiai Khabir Syiraj. Mulai dari mbah-mbahnya semua min auliya il akbar, auliya besar di Tulungagung. Seorang namanya Kiai Khabir ini sejak muda memang pinter. Nah, saking pinternya oleh mbahnya diajarin ilmu. Ya, kalau kamu lagi belajar capek minum. Tapi oleh Kiai Khabir, air yang ada di dalam diberikan oleh gurunya, oleh orang tuanya, oleh mbahnya itu tidak diminum, tapi langsung diraupkan di dalam wajahnya. Apa yang terjadi seketika itu juga beliau dari anak remaja yang luar biasa pinternya menjadi tidak bisa melihat alias buta. Tapi apa? Seluruh kitab yang ada dipegang begini sudah hafal semua. Itu guru saya, Kiai Khabir. Karena dia memang tidak lagi urusan dunia, semua ilmunya adalah urusan agama, membimbing dan sebagainya. Ini contoh ya, karena urusan dunia itu sudah selesai. Mungkin kalau saya masih punya mata, masih cari uang, cari kekuasaan, masih melihat wanita cantik, kira-kira kan gitu kan? Walaupun beliau sampai akhir tidak nikah. Tapi ilmunya ada buku baru, kitab baru dipegangkan oleh muridnya, dipegangkan, dibuka aja gini sudah hafal seluruh kitab. Ini guru saya. Di Jember juga gitu, ada guru saya. Di guru itu ada Kiai Adim, Gus Adim. Karena itu kalau saya selalu tawasul, selalu menyebut 2 nama ini karena ini guru saya. Ya, yaitu Kiai Khabir dan Kiai Adim. Kiai Adim juga gitu. Seluruh amalnya, hidupnya untuk agama. Kemudian dia kalau riyadhah dalam hal tertentu, momen tertentu, bismillahirrahmanirrahim, dalam satu aurat gitu, tahu-tahu ada korma 1 tundun yang turun dari insya Allah dari Mekah atau dari Madinah, masih ada telutuhnya, masih ada getahnya, dan muridnya yang ikut riyadhah langsung metik satu-satu di bawah pulang. Itu saya rindu kepada 2 guru saya, dan saya moga-moga pada saatnya menemukan guru seperti ini lagi. Saya nangis kalau dengar dan ingat guru saya, dan saya merindukan guru seperti ini muncul kembali. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini apa? Artinya guru itu tidak mencari lagi urusan dunia dan jabatan.
Saya lanjutkan, wa qallal mu'alif Hujjatul Islam wa kana qattaba ali syahsi basyiron tatasallalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Dan dulu ya, ini persyaratan pertama. Persyaratan kedua, seseorang mursyid itu adalah dia mengikuti kepada seorang syekh yang memiliki mata batin sebelumnya. Artinya seorang mursyid itu tidak bisa serta-merta ngaku, tapi dia harus berguru. Ya, kalau orang ikut thariqah ya harus suluk dulu. Ya, suluk. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini 10 hari tidak boleh makan bernyawa. Ya, boleh katakan orang suluk itu 24 jam, 18 jamnya itu zikir. Yang 6 jam itu istirahat hanya untuk makan, yang 18 jam adalah untuk zikir. Betul ya Ibu ya? Jadi rasanya itu selonjor itu nikmatnya bukan main, selebihnya zikir. Karena memang inilah jalan yang harus dituju, inilah jalan yang harus ditempuh dalam suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Sehingga zikir itu gimana sehari semalam tidak merasakan nikmatnya zikir, lawang hati ini hanya dzauq kepada Allah, tidak pegang keinginan apapun, makanan yang bernyawa tidak boleh. Akhirnya hidupnya itu memang untuk Allah, 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 Allah. Oke ya. Ya, yang bersambung tuntutan pengikatannya sampai baginda Rasulullah SAW. Karena itu seluruh thariqah itu sanadnya sampai Rasulullah. Kalau thariqah Naqsyabandi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada murid pertama ditalkinkan di dalam ilmu thariqah adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kepada Syekh Salman Al-Farisi, terus sampai Ja'far Shadiq, sampai kepada Syekh Syahabuddin Naqsyabandi yang ke-17, sampai sekarang di Indonesia itu dalam sanad yang ke-40. Jadi orang yang bersuluk, orang yang mengikuti mursyid itu ilmunya nyambung sampai Rasulullah. Sehingga diyakini orang yang suluk adalah insya Allah yadkhulul jannah ma'al Rasulullah, di dalam satu perahu besar dengan Rasulullah, dengan apa? Dengan Sayyidina Abu Bakar pembawa benderanya, yaitu thariqah Naqsyabandiyah. Begitu juga thariqah-thariqahnya. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak thariqah masuk surga? Iya, masuk surga, tapi kapan? Dengan siapa? Tapi kalau thariqah ma'ar Rasulullah, bersama Rasulullah dalam perahu bersama Rasulullah, akan dipanggil lebih dulu ya dengan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat. Karena ilmunya itu sanadnya itu sampai Rasulullah. Ya. Ya Allah, mohon maaf dan kita terima kasih diberikan fuduhul qulub. Kita semua yang di pondok, moga-moga kepada juga jamaah yang lagi Zoom dibukakan pintu, moga-moga saatnya bersama-sama mengikuti thariqah, apapun thariqahnya, dan itu adalah memang jalan yang harus kita tempuh. Wa kana muhsinan riyadhah nafsi bi qillatil aqli wal qawli wan naum. Seorang guru itu biasanya adalah ahli riyadhah. Insyaallah, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Ya, kalau seseorang termasuk saya sombong, mohon maaf, tidak lepas salat malam, riyadhah. Moga-moga begitu ya para ibu yang sudah ikut suluk, ya dibiasakan salat malam. Liridhoillah, lisukrillah, ya lil apa? Liridhoillah, salat taubat, salat tahajud, lil fadlillah, birrul walidain, tidak lepas. Itu setiap hari-hari ya. Itu bagian dari riyadhah. Wakilatil akli biasanya makannya nggak banyak. Orang suluk itu ya
makannya sedikit. Memang makan, tidak boleh, namanya orang hidup makan. Makannya sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Ya, wal qaulil wa aqlil qaul, ngomongnya sedikit, bukan sedikit-sedikit ngomong. Sekarang tangan tidak ngomong, tapi tangannya main chat terus, ya, komentar terus lewat WA, ya, itu juga ngomong itu. Wakilatil naum, dan tidurnya adalah sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidurnya sedikit kan di sini? Iya. Wah, itu tidur 2 jam itu sudah nikmat banget, ya. Tengah malam jam 2 sudah harus bangun, ya. Tapi indah, insyaallah indah, ya. Wa qasdatu sholawat, dan dia itu adalah memperbanyak sholat sunat begitu banyak. Wasedekah, dan tidak berat untuk bersedekah. Wasaum, tentu adalah berpuasa. Wa kana bi mutamati dzalik as-syekh Basyiru ja'ilan ma'asinan akhlaqulahu siriratun. Jadi yang keempat ini, seorang guru mursyid itu adalah bi muta'abatin, dia itu pengikutnya selalu ikut pada guru-gurunya. Syekh kepada yang mempunyai basirah, yang mempunyai mata batin. Maka ya sebagai orang yang menjadi sangat bagus akhlaknya, insya Allah menjaga akhlaknya yang dimiliki di dalam sebuah reputasi yang bisa disohhehkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang dengan kita punya guru itu lebih mudah. Biasanya kalau kita tidak punya guru, yang bicara adalah nafsu dan kepentingan, betul kan? Kalau tidak punya guru, punya uang 50 juta untuk apa? Biasanya langsung aja untuk senang-senang. Padahal 50 juta itu ada zakatnya, ada ini, belikan untuk masjid dan sebagainya. Tapi kalau enggak, kita senang-senang semuanya. Inilah kalau guru itu biasanya mata batin. Wa kasabri wa sholati wa syukri wa tawakal. Seorang guru itu selalu sabar, membanyak sholat sunnah, banyak bersyukur, bertawakal. Apa 3 kata mukjizat, bukan mukjizat, kata saktinya orang Solo apa? Istiqomah, sabar, ikhlas, ya. Karena memang kalau sudah punya sabar, ikhlas, istiqomah menjalankan, berapapun berat pun kita ada amalan biasanya selesai karena kita sabar dan ikhlas, ya. Wal yakini wal qanaati wa tuma'ninatin nafsi, seorang yang ikut suluk dan guru itu biasanya adalah mempunyai keyakinan yang tinggi, iktikadnya kuat, ya, qanaah, nerimo, artinya husnudzon dengan Allah, tidak bertanya mengapa saya begini kok masih begini-begini, ya, Allah sudah tahu rahasia kita kan, kita diberi lebih dari Allah, jangan-jangan kita malah nggak bersyukur, lupa pada Allah. Jadi kita husnudzon. Wa tuma'ninah, hati kita itu tenang, qanaah wa nafsi, dan kita itu jiwa kita itu adalah tenang. Wal hilmi, seseorang mursyid biasanya itu ares. Bahasa Jawa itu ares. Ares itu adalah orang yang cepat untuk melas asih. Aris. Jadi lembut hatinya itu. Ada orang susah ditanya, "Kenapa kamu susah?" Nah, gitu ya. Ada apa ditanya, tapi bukan sok aris ya, tapi memang itu menjadi bagian dari kebiasaan. Wa tawadhu, biasanya juga tawadhu. Wal ilmi, tadi alim, ya, dan sidqi, dan bisa dipercaya. Satu kalimat lagi, wal haya wal wafa wal waqar was sukuni wat ta'ini wa amsalihha. Jadi seorang mursyid guru itu biasanya malu, ada pemalu, ya. Tapi kalau sudah janji, insya Allah wal wafa itu ditepati. Ya, kalau tidak tepat biasanya berani minta maaf dulu. Biasanya wal waqar, dia itu adalah apa ya? Orang segan, gitu ya. Segan, tidak serta-merta sembarangan, gitu ya. Wasukun, selalu hati-hati, ya, wa ta'anti wa amtaliha, dan dia juga mempunyai akhlak yang lainnya seperti itu. Maka dengan demikian kita sudah tahu bagaimana kita mencari
guru, dan ini penting untuk menjadi pegangan hidup kita. Manusia itu kadang-kala suka tergelincir kalau diri sendiri, tapi kalau ada guru biasanya diingatkan. Guru biasanya mendoakan tidak hanya sewaktu-waktu, tapi guru itu mendoakan murid-muridnya itu sepanjang hidup, sepanjang zaman, sepanjang hayat dikandung badan. Jadi, kepada muridnya, karena guru itu adalah aris, guru itu mempunyai jiwa welas asih kepada murid-muridnya. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Semoga ini mendapatkan ridha dan memberi pencerahan di dalam batin kita, dan kita memang betul-betul akhirnya mendapatkan anwarul ya wasyirul. Anwar berarti cahaya, syir diberikan rahasia Allah, sehingga di dalam mengambil putusan itu kita ada pencerahan, dan itu dari Allah SWT. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan, ada yang maaf tersinggung dan sebagainya. Dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan untuk itu mohon kiranya saya dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.